Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat beriring salam, semoga Allah senantiasa limpahkan pada Nabi kita Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik anak-anak sekalian, untuk hari ini kita akan mengadakan atau belajar bersama pembahasan tryout KSM 2024 ini ya. Nah, untuk pembahasan pertama, sebelumnya ingin saya sampaikan, nah, ada nanti soal KSM itu yang mungkin kita kerjakan dengan sederhana. Dan ada juga soal KSM yang mungkin kita kerjakan juga dengan memadukan antara keterampilan melihat semua kesempatan, ya, semua peluang yang ada, nah, ya, semua peluang yang ada. Baik, sekarang saya akan tampilkan ya, saya akan share, insya Allah bentar ya, izin dulu, saya buka tampilannya, bentar. Ini insya Allah ya. Jadi anak-anak sekalian, nanti ada soal yang terbilang sederhana dan bisa kalian kerjakan dengan cepat. Insya Allah ada ya. Dan nantinya juga akan ada soal yang akan memacu ke ya, kesempatan kita untuk berpikir yang lebih kreatif dalam menyelesaikan soal. Nah, insya Allah, nak, saya akan tunjuk beberapa hal yang bisa kita lakukan dengan teknik seperti ini ya. Bentar. Oh, belum ya. Ya, sudah ada, alhamdulillah. Nah, ini dia soal. Nah, ini termasuk jenis soal yang saya katakan tadi. Nah, ada soal yang relatif sederhana dan insya Allah kalian bisa mengerjakannya ya. Baik, Wira Rizky Dinata. Ya, Wira Rizky Dinata, tolong bacakan soalnya nomor satu nih, bonus nak soal sederhana dulu. Silakan Kak Wira. Wira Rizky Dinata, tolong dibaca soalnya. Silakan nak Diskon dibaca soal. sebesar 25% diberikan oleh Sebuah toko, ya. diskon Toko. sebesar 25%. Diskon sebesar 25% diberikan oleh sebuah toko dan valid untuk berbagai barang yang dijualnya. Bila Ya. harga kipas angin awalnya adalah 200.000, hitunglah harga kipas angin tersebut setelah diberi diskon. Baik, anak-anak sekalian, saya perlu sampaikan untuk soal KSM hendaknya kalian menghafal ya, hendaknya di hafalan kalian ya. Kalian menghafal beberapa pecahan penting nak ya. Yang pertama, pecahan dengan penyebut 8. Maka kita mulai dengan seperdelapan. Seperdelapan ini setara dengan 12,5%. Kemudian 2/8.
2/8 atau juga setara dengan 1/4 ya. Maka nilainya 25%, 12,5 tambah 12,5. 3/8 berarti 2 tambah 1, 25 tambah 12,5 berarti jadi 37,5%. Kemudian 4/8 atau kita mengenalnya dengan setengah, 50%. Kemudian 5/8 berarti 4 tambah 1, 50 tambah 12,5 menjadi 62,5%. Kemudian 6/8 atau bisa kita kecilkan menjadi 3/8, 0,75 desimalnya atau bentuk persennya 75%. Dan 7/8 ya, nilainya 0,875 atau 87,5%. Nah, anak-anak sekalian, pecahan-pecahan seperti ini tolong dihafal dengan baik ya. Kalian hafal di luar kepala. Kenapa, Nak? Kalau kita menghafalnya di luar kepala, maka dampaknya kita akan kemudian lebih cepat menemukan sinergisitas atau kemudian kecocokan angka pada soal supaya kita bisa mengerjakannya jauh lebih sederhana. Nah, kalau diskonnya 25%, nah ini kan ada nak 20%, artinya yang sudah didiskon itu 1/4-nya. Maka sisanya kebalikannya 3/4-nya. Maka harga kipas angin setelah mendapatkan diskon 3/4 dari harga yang tertera dari 200. Ini termasuk mudah. Insya Allah kalian semua bisa ya. Caranya tinggal coret saja ya. 200 bagi 4 berapa nak? 200 bagi 4 berapa? 50. 3 kali 50 berapa nak? 150. Nah, saya yakin untuk tryout kemarin semuanya benar jawabannya. 150.000. Nah, ini gampang. Ya, ini gampang. Baik anak sekalian, jadi dengan hafalan, maka perhitungan kita akan sangat terbantu. Ada jembatan kecil memudahkan kita untuk mempercepat menemukan jawaban yang diharapkan dalam tema hitungan. Nah, saya rasa nomor 1 ini bagian dari soal mudah. Nanti soal KSM ada soal mudah, nah. Makanya jangan terpaku dengan soal yang susah, ya. Rata-rata kita lihat hasil KSM tahun lalu itu juaranya betul 7, betul 6 dari 25 soal itu sudah cukup bagus. Artinya, ya, memang soal KSM itu sulit, nah. Jadi ketika menghadapi soal yang kira-kira benar-benar sulit, jangan khawatir. Lihat soal berikutnya, lihat soal berikutnya. Mudah-mudahan soal-soal setelahnya itu ada yang bisa kita cerna dan kita jawab. Gitu ya. Baik, ini termasuk keterampilan. Jadi nomor 1 dikerjakan. Sekarang nomor 2. Nah, nomor 2, nah ya, ini soal isian. Pada akhir tahun 1994, Andi berusia setengah dari neneknya. Ya, usia Andi setengah dari neneknya. Berarti usia neneknya maknanya 2 kali usia Andi, umur Andi pada tahun 1994. Kita rekam informasi ini, kita rekam, nak. Ya, kita rekam. Nah, jadi kita buat catatan begini, nak. Pada tahun 1994 usia Andi ya setengah usia neneknya. Kesimpulannya, usia neneknya 2 kali usia Andi. Betul apa salah? Betul apa salah, nak? Betul? Betul ya. Ulang-ulang. Pada tahun 1994, usia Andi setengah dari usia neneknya. Maka maknanya, pada tahun itu usia neneknya 2 kali usia Andi. Berarti, kapan Andi dilahirkan? Berarti kalau kita mundur ya, usia lahir.
Maka Andi lahirnya pada tahun 1994, ya, yang dikurangi A. Makanya pada tahun 1994 usianya A, gitu kan? Berarti neneknya dilahirkan pada tahun 1994 kurang 2A. Kenapa demikian? Karena pada tahun 1994 neneknya usianya 2A. Paham ya? Berarti pada tahun 2002, bukankah 2002 8 tahun lebihnya daripada 1994? Maka pada saat itu usia Andi pun telah bertambah. Karena usia pada tahun 94 ditambah 8. Nah, begitu nak. Nah, ini kemudian penerjemahan bahasanya ke dalam bahasa persamaan matematika. Saya ulang, jika pada tahun 94 usia Andi A, maka usia neneknya 2A. Maka Andi lahir pada tahun 1994 dikurang A, sementara neneknya lahir pada tahun 1994 dikurang 2A. Dengan catatan, jumlah kedua tahun kelahiran mereka adalah 3.844. Nah, di sini kita bisa lakukan operasi hitung yang melibatkan usia lahir. Ya, usia lahir di mana? Perhatikan anak-anak sekalian. Usia lahir neneknya, tahun lahir maksud saya. Tahun lahir neneknya adalah 1994 dikurang 2A. Ini tahun lahir nenek. Tahun lahir Andi 1994 dikurang A. Harus menjadi 3.800 tambah 44 atau 3.844. Nah, anak-anak sekalian, kenapa saya buat begini? Saya ingin menunjukkan dalam hitungan itu ada seninya, nah. Bukankah 1.900 tambah 1.900 hasilnya 3.800? Tinggal coret. Berarti angkanya jadi lebih kecil ya. 94. Bukankah 94 itu kalau dikurangi 44 hasilnya 50? Hasilnya 50. Maka seni berhitungnya menjadi 50 tambah 94 gitu ya. Min 2A pindah jadi plus 2A. Min A pindah jadi 3A. Maka menjadi 3A. 3A sama dengan 50 tambah 94. Atau, nah saya pindahkan sedikit nak. Ya, 3A sama dengan 94 saya ubah menjadi 90. 50 menjadi 30 tambah 20 tambah 4. 24. Nah, ini seni saja ini ya. Maka A-nya tinggal membagi 90 bagi 3, 30. 30 bagi 3, 10. Kalau dijumlahkan 40. 24 dibagi 3, 8. Maka pada tahun 1994 usia Andi 48 tahun. Pertanyaannya, berapakah usianya pada tahun 2002? Berarti 48 tadi usia di tahun 94 tambahkan 8 lagi. Maka hasilnya menjadi 56 tahun. Nah, sama ya. Jadi caranya ubah ya. Ubah pernyataan dalam soal ke dalam pernyataan matematika yang sederhana. Dimulai dari sini nih. Pada tahun 94 usia Andi setengah nenek. Berarti nenek 2A. Dari sini mulainya. Baru kemudian mundur ke belakang dengan cara dikurang. Maju ke depan dengan cara ditambah. Ya, maknanya jika tahun 94 usia Andi A, berarti lahirnya kapan? Andi lahir tahun 94 kurang A. Neneknya lahir tahun 94 kurang 2A. Yang kalau dijumlahkan jadinya
3.844. Begitu, nak. Bisa dimengerti? Bisa dimengerti? Bisa? Ulang, Pak, nggak paham. Oh, nggak paham. Baik, saya ulang ya. Saya ulang. Baik, saya ulang, nak. Kalau begitu saya hapus sekali lagi, nah. Saya hapus ya. Saya hapus dulu. Ya, bagus ya. Kalau ada yang nggak paham, berarti ada kesempatan saya untuk ngulang. Ya, nggak masalah. Ada kesempatan saya untuk mengulang. Tentunya yang sudah kita bahas tadi, ya, itu sudah jadi modal ya, modal untuk memulai. Nah, baik anak-anak sekalian, saya ulang. Mungkin saya perbesar sedikit gambarnya. Mungkin kayak gini lebih bagus di sini ya. Nah, seperti ini. Pada akhir tahun 94, Andi berusia setengah dari neneknya. Nah, kalimat ini kita ganti ke dalam kalimat matematika. Berarti usia Andi setengah dari nenek. Maknanya usia nenek 2 kali usia Andi. Sampai di sini paham? Paham? Paham. Ya, alhamdulillah. Itu kapan? Nah, itu kapan, nak? Itu terjadi pada tahun 94, ya. Pada tahun 94, ya. Usia Andi A, usia nenek 2 kali A. Maknanya apa? Andi dilahirkan. Nah, kapan Andi lahir? Andi lahir pada tahun, ya, Andi lahir pada tahun 1994 dikurangi A. Ini tahun kelahirannya Andi. Makanya pada tahun 94 Andi usianya A, gitu kan? Sementara neneknya dilahirkan pada tahun 1994 kurang 2A. Makanya neneknya pada tahun 94 usianya 2A. Sampai di sini paham? Paham. Oke ya. Nah, kemudian ada pernyataan bahwasannya usia, ya, tahun lahir dari Andi, ya. Andi lahirnya tahun 1994 dikurangi A. Tahun lahir Andi kalau ditambahkan dengan tahun kelahiran nenek 1994 dikurangi 2A, hasilnya 3.844. Nah, begitu kan? Nah, seni berhitungnya, nak, kalau bisa disederhanakan, sederhanakan, jangan cepat-cepat dihitung. Apa Pak yang disederhanakan? Bukankah 1.900 ditambah 1.900 hasilnya 3.800? Betul? Betul kan? Nah, maka kita punya angka jadi lebih kecil, nak. 94 saya ubah menjadi 44 tambah 50 kurang A tambah 90 tambah 4 kurang 2A sama dengan 44. Nah, saya buat beginilah. Tujuannya karena kita sama-sama rame-rame ya. Saya mau kalian dalam berhitung pun ada penyederhanaan. Artinya 44 di ruas kanan bisa dicoret dengan 44 di ruas kiri. Gitu kan, nak? Ya kan? Kesimpulannya apa? Kesimpulannya min A, min 2A kalau pindah ke kanan jadi 3A. 50 diubah jadi 30 tambah 20 tambah 4 jadi 24 tambah 90.
Maka kita sederhanakan dibagi 3. Maka A, usia Andi tahun 94 itu adalah 90 bagi 3, 30. 30 bagi 3, 10. 24 bagi 3, 8. Maka kalau ditotalkan 10 tambah 30, 40, tambah 8, 48. Maka usia Andi di tahun 94 adalah 48 tahun. Maka pertanyaannya, berapakah usia Andi di tahun 2002? 8 tahun setelah tahun 1994. Kalau 94 usianya 48, tinggal tambahkan 8 lagi, nak. Maka 48 tambah 48 hasilnya 56 tahun. Sampai di sini paham? Sampai di sini paham, nak? Paham, Pak. Paham ya, alhamdulillah. Berarti kita intinya tadi, nak, mengganti bahasa ya soal ke dalam bahasa matematika. Tentu kalau jumlah ditambah, selisih dikurang. Kalau tahun maju ke depan ditambah, kalau mundur ke belakang dikurang. Nah, begitu ya. Orang-orang tuh mana? Ya. Ada Vika bilang kemarin, orangnya udah nanya enggak emang. Vika bilang langsung klik aja nak jam apa? Jangan telat kali kan. Nanti nggak bisa. Baik ya, kalau sudah izin Bisa ya, dapat kalau sudah saya lanjutkan ke soal nomor 3. dia Nah, sisa sekarang 3 apa IPS anak matematika. sekalian, ya izin saya mute dulu ya, nanti boleh ngomong lagi. Nah, kan cara besarannya orang. Nah, ya. Ada kalanya, nak, ketika mengerjakan soal itu kreativitas penting. Ya, butuh kreativitas. Ada kalanya begitu ya. Ada kalanya ya kerjakan saja dengan kesederhanaan, kreativitasnya. Ya, Ya. Contohnya soal berikut, ya. Contohnya soal ini, contohnya. Suatu pertemuan dihadiri 50 siswa. Siswanya 50 ya. Tiap ya. siswa menguasai sedikitnya satu di antara 3 bahasa ini ya. Ada bahasa Arab, ada bahasa Inggris, dan ada bahasa daerah. Arab, Inggris, daerah ya. Dengan catatan tema 3 ini, nah kalau 3 paling mudah kalian ilustrasikan dalam bentuk diagram Venn. Buat lingkaran ya, buat lingkaran yang seperti gelang-gelang karet itu ya, saling beririsan antara ketiganya. Ya, saling beririsan antara ketiganya. Nah, ini namanya dalam matematika, insya Allah sudah pernah dipelajari ya. Ini namanya, nak, diagram Venn. Ya, diagram Venn. Jumlah semuanya semesta pembicaraannya 50. Letakkan di sini ya. Saya ganti warna supaya menjadi lebih mudah diperhatikan, nak. 50 ya. Pelajarannya 3. Yang pertama Arab, kemudian Inggris, kemudian bahasa daerah. Ya. Kalau tiap siswa menguasai sedikitnya satu bahasa, maka tidak ada siswa yang berada di luar lingkaran ini, nggak ada. Yang tidak bisa ketiga-tiganya nggak ada, itu maknanya. Nah, sekarang anak-anak sekalian mulai isi. Ada 2 siswa yang menguasai ketiga bahasa tersebut. 2 siswa. Kita akan memilih daerah yang daerah itu menjadi irisan, bagian dari ketiganya. Nah, ini dia. Nih. Nah, daerah ini, nak, daerah ini kena semua. Masuk anggota Arab, masuk anggota Inggris, masuk anggota bahasa daerah. 2. Ya, 2. Nah, dikatakan sebelumnya, nak, langkah paling sederhana adalah melakukan penomoran, pengidentifikasian ruang. Nah, ruang pertama ini, nak, saya bilang ruang A. Nah, ini ruang A. Ruang A.
Ruang A itu artinya Arab saja, bisa bahasa Arab, tidak bisa bahasa Inggris, dan tidak bisa bahasa daerah. Kemudian B, hanya bisa bahasa Arab dan bahasa Inggris. Kemudian C, bisa bahasa Arab dan bahasa daerah saja. Kemudian D, bisa bahasa Inggris saja. Kemudian E ini apa? E ini artinya bisa bahasa Inggris dan bahasa daerah saja. Dan Iya. terakhir F. F ini hanya bisa bahasa daerah saja. Iya, Pak. Ya, karena ya. Nah, tujuannya apa? Dengan mengidentifikasikan ruang ini, maka kita akan kemudian mudah untuk mendata informasinya. Misalnya ini, ada informasi begini, nak. Ada 31 siswa yang tidak menguasai Saya bahasa bahasa Inggris. Inggris. Nah, kalau kita perhatikan di sini, berarti kita punya sebuah kesimpulan pertama. Ya, kita punya kesimpulan pertama, nak. Di mana kesimpulannya yang tidak menguasai bahasa Inggris, ya ini pernyataan pertama adalah A. Nah, A ini enggak bahasa Inggris, dia hanya bahasa Arab saja. Kemudian C itu bahasa Arab dan bahasa daerah, ya. Kemudian F itu bahasa daerah, ya saja. Kesimpulannya ada 31 siswa yang tidak menguasai bahasa Inggris, itu artinya nak, ruang yang diberi identitas A, kalau ditambah C, kalau ditambah F, nilainya harus 31. Sampai di sini paham? Paham nak? Paham. Oke, kalau paham, sekarang kita lihat ya. Konsentrasi berikutnya, banyak siswa yang menguasai bahasa Arab dan bahasa daerah. Mana yang bahasa Arab dan bahasa daerah? C, ya, sama dengan. Nah, ini pernyataan yang kedua. Nah. Pernyataan kedua. Iya. C, sama dengan, sama banyaknya dengan siswa yang hanya menguasai bahasa Arab. Sekarang saya mau tanya kalian, yang mana, ruang mana yang menunjukkan hanya menguasai bahasa Arab? Ruang mana, nak? A, B, C, ya, C. Berarti C. Banyak anggotanya sama dengan A. Bagus. Itu tujuannya ya. Dan itu adalah dua, lebih sedikit. Kalau dibilang lebih sedikit, kata kurang. Sedikit kurang. Kalau lebih banyak tambah, ya. Kalau lebih sedikit kurang. Berarti C sama dengan A sama dengan kurang 2. Ya, lebih sedikit ya, kurang 2. Daripada banyaknya siswa yang hanya menguasai bahasa Inggris. Yang hanya menguasai bahasa Inggris, ruang yang mana, nak? A, B, C, D, E, atau F? D. Nah, kita sudah membuat D. Kita sudah buat persamaan kedua, yaitu C sama dengan A sama dengan D kurang 2. Nah, lanjutkan. Jika banyak siswa yang menguasai bahasa Arab, berarti kalau menguasai bahasa Arab, semua siswa yang menguasai bahasa Arab, kita jadikan persamaan ketiga, semua siswa yang menguasai bahasa Arab berarti termasuk A, ditambah B, ditambah C, ditambah 2. Jadi ya, bahasa Arab semua ini A tambah B tambah C tambah 2 sama dengan, sama dengan banyak siswa yang menguasai bahasa Inggris. Kalau bahasa Arab A, B, C, dan 2, kalau bahasa Inggris apa, nak?
Coba bilang bahasa Inggris. B E tambah B tambah tambah E tambah 2. Ya kan? Nah, kalau sudah nak kita aniaya. Nah, sebelum kita aniaya dulu, yang sama kita hilangkan. B sama B hilang. Kemudian 2 sama 2 hilang. Kesimpulan sisanya nak A tambah C sama dengan D tambah E. A tambah C sebelah kiri, D tambah E sebelah kanan, jumlahnya sama. Nah, sekarang pertanyaannya apa, nak? Apa yang ditanya, nak? Halo, apa yang ditanya? Banyaknya siswa yang menguasai bahasa daerah. Ya, Ya, Pak. yang menguasai bahasa daerah apa aja, nak? C. C, Terus E F F tambah E, ya. tambah 2. tambah 2 Tambah 2 ini berapa? Nah, anak-anak sekalian, ya, untuk menyelesaikan soal ini, kalian bisa kreatif. Sehingga Ananda sekalian bisa menyelesaikan soal ini, nak, dengan 2.973 contoh berbeda. Suka-suka kalian. Ya, suka-suka sekalian. Misalnya, nak, misalnya. Nah, misal ya. Misalnya, perhatikan, nak. Misalnya, saya, nak, tidak mau kalian itu tergantung dengan persamaan. Tapi coba kreatif. Misalnya, yang dari M Sen 7 Aceh Timur, siapa nama? M Sen 7 Aceh Timur, siapa nama, nak? Fauzi. Mal Fajri. Ah, Akmal Fajri, anak pilih, bebas. Nah, bebas. Mau pilih A berapa, nak? Terserah, nak. Pilih A berapa, nak? Terserah. Anak pilih A berapa? Eh, Angka yang kamu pilih untuk A berapa? Terserah. Bebas. Ayo, jangan takut-takut. 6, Pak. Pandai. 6, Pak. Ananda pilih A-nya 6. Nah, Ananda pilih A-nya 6. Ingat, kalau A-nya 6, berarti, maaf ya, A-nya 6, berarti kalau A-nya 6, berarti C-nya pun 6. Betul? Betul? Kan A sama dengan C. Kalau A-nya 6, C-nya 6. Betul? betul Kalau A-nya 6, C-nya 6. D-nya berapa, nak? D-nya berapa, nak? Berapa, D? 4 A-nya 6, 4 C-nya 6. D-nya berapa? 4 8. Kan 8 kurang 2 yang jadi 6. Betul apa enggak? Betul? Sekarang perhatikan. Sekarang kalau betul ya. Coba Anda sekali lagi. A-nya 6. A-nya 6. C-nya 6. 6 tambah 6. Bisa itu kan masuk pikiran kalian kan? Tambah 6 tambah berapa lagi supaya jadi 31? Ayo coba. Anak-anak KS matematika harus cepat hitungnya. 6 tambah 6 tambah F sama dengan 31. Berapa F? Kurang 12. Berapa? 6 tambah 6 tambah F sama dengan 31. Berapa F? 16. 19 19. Bagus. 19. 6 tambah 6, 12. 12 tambah 19, 31. Betul kan? Betul. Betul. Nah, sekarang berapa nilai C? Berapa nilai C? 6. Berapa nilai F? 19 19. 19. Nah, C-nya 6. 6 tambah 6 berapa, nak? 12. D-nya 8. 12 sama dengan 8 tambah 12 sama dengan 8 tambah 4. Berarti E-nya 4. Sekarang tambah 6 tambah 19 tambah 4 tambah 2 berapa?
Enam Sembarangan kan boleh pilih dari sini sama. dua 31. ya, jawabannya 31 sudah. Nama beduk phone ini orang kak dia. Sekarang anak-anak sekalian, Paling kaitan semua. sekarang ya, tadi yang dari MSN 7 ya, Aceh Timur sudah pilih A-nya 6. Sekarang nak tolong tulis yang hitam-hitam itu A tambah C tambah F sama dengan 31. Yang kedua C sama dengan A sama dengan D kurang 2. Taman 2. A tambah B tambah C yang jadinya A tambah C sama dengan D tambah E warna merah itu nomor 3. Sekarang coba tulis di kertas. Coba tulis di kertas semuanya. Tulis semuanya. Saya mau cek nanti ini ditulis satu, ini tulis dua, tulis semuanya tulis A tambah C tambah F 31 tulis tambah C sama dengan A sama dengan D kurang 2 tulis A tambah C sama dengan D tambah E tulis juga tulis semuanya ditulis tulis semua udah kalian tulis udah ditulis Sudah. tadi ya tadi kita mulai dari A-nya sama dengan 6. A-nya 6. Sekarang kalian harus ganti. A-nya bukan 6. A-nya boleh lagi 6. A-nya terserah. Mau 1, 2, 3, 4, 5. Suka-suka. Sekarang ikuti langkahnya nak. Kalau A-nya 6, C-nya 6, D-nya 8. Ikuti sampai dapat ya. Berapa nilai C, berapa nilai F, berapa nilai E, tambahkan 2. Tunjukkan ke saya. Nilai A. Kayak Iya, juga membaik. misalnya A6, C-nya juga 6, D-nya Coba sebenarnya. nanti Kalau hasilnya berarti kan juga ada 8, saya mau 8, A8 berarti sini berapa kurang 2 ada 8. Itu kurang 2, maka dia menjadi 4. ya semuanya tulis di kertas nampakin. Nah, nampakin seperti ini saya. Nampakin seperti ini ke saya. Nah, kayak gini. Kerjakan sekarang. Kerjakan sekarang. A8, Ya, bebas, C8, bebas, bebas, bebas. B10, E-nya berapa? Nah, ini 8 Bebas, tambah 8 berapa? bebas. 16. Jadi kalau kiri 16, kanan juga jadi 16. 10 tambah berapa? 16. Tambah 6 kan? E-nya jadi 6. E-nya 6. Nah, tinggal nilai F kan? Yang ada nilai F di atas persamaan pertama. A-nya 8 tadi. C-nya 8. Tambah F sama dengan 31. 8 tambah 8 berapa? 16. 16 kurang 31. 31 kurang 16. 31 kurang 16. 15. Tulis 15. Coba jumlah ke bawah dapat nggak? C tambah F tambah E tambah 2. Berapa nilai C tadi? Kan. F, E, Biasanya kalau udah dikasih nilai optimal kakak kemarin Pak ini Paknya sebelah yang ada bilang Bu masuk ke akunnya Bu dia bilang soalnya suruhnya masuk ke akun itu kakak tanya apa ya? masih nyimpan link akun anak-anak ini enggak dengar Berapapun diambil dapatnya tetap kan? orang ini Berapapun coba yang sudah tunjukin, yang sudah. Ya, dari MSN 11 Biren sudah bagus 31. Alhamdulillah, bagus MSN. Bagus, Nak. MSN 11 Biren sudah. Yang lain, yang lain? Yang lain tunjukin yang sudah. Coba tunjukin di layar. Layarnya coba tunjukin pakai Muhammad Hafiz MSN 2 Aceh. Ya, bagus sudah. Bagus. Yang lain, yang lain, yang lain? Yang lain tunjukin. Indonesia kan enggak Inggris ini adus adus ini kan dua-duanya Saya butuh berapa orang lagi nih ya? Ayo, coba tunjukin lagi.
Kalau nggak bisa tunjukkan, bisa di chat saja. Jawabannya Bisa, Bang. betul, Pak. 31. Ah, cukup begitu, Pak. Saya sudah, Pak. Ya, betul, Nak. A-nya berapa anak pilih tadi? 5. Hasilnya sama 31. Sama, Pak. Nah, kenapa nggak buat begitu? Kalian bebas mengerjakan soal itu pakai cara kalian. Nggak perlu tergantung dengan rumus. Intinya, kalau logikanya jalan, berapapun angka yang kalian pakai, berapapun, kayak manapun cara berpikir kalian asal logis, hasilnya benar, nak. Begitu, nak. Ya, jangan takut-takut. Ya, jangan khawatir. Insya Allah semua kalau mau kreatif, ya, ada kebaikannya. Ada kebaikannya. Ini soal ini mengajarkan kita, mau berapapun A yang kita pakai, hasilnya tetap 31. Maka mudahkan, pilih yang sederhana. Alhamdulillah ya. Baik, kita lanjutkan Nak, soal berikutnya. Ya, soal berikutnya. Nomor 4. Nah, ini juga termasuk soal mudah ya. Saya pikir nggak dibahas pun nggak apa-apa Sampai ini. jam berapa, Nak? Nggak tahu, Pak. Sampai jam 10, Bu. Ya, sampai jam 10. Ya. Nomor 4 ini mudah, saya nggak membahas. Sampai jam 10 jawab. Ya. Ya, iya, betul, Bu, betul. Nomor 4 ini, Nak, saya nggak bahas. Sekarang saya bahas nomor 5. Saya nggak bahas nomor 4. Ya. Tolong bacakan soalnya, eh, Al-Faizi Azkian, Muhammad Al-Faizi Azkian. Nah, baca soalnya, kalau juga itu kenalkan ya, perkenalkan dari mana Al-Faizi Azkian. Silakan, Nak, baca soal nomor 5. Nomor berapa, Pak? 5, 5, 5, nomor 5, 5. 5. Baca, Nak. Saiful memerlukan waktu 80 jam untuk mengecat masjid seorang diri. Ya. Namun jika Saiful dibantu oleh Badar, maka pekerjaan itu akan selesai dalam waktu 48 jam. Ya. Jika Cairil yang mengecat, waktu yang diperlukan adalah 72 jam. Lama Ya. waktu yang diperlukan apabila Badar dan Cairil mengecat masjid itu bersama-sama adalah Ya, kamu dari mana asalnya? Sekolahnya mana? di MCS Longraya, Banda Aceh. Oh, Masya Allah, ya, dekat ya. Ya, Alhamdulillah ya. Saiful memerlukan waktu 80 jam untuk mengecat seorang diri. Tentu logikanya, Nak, makin rame yang ngecat, makin cepat Selesai. makin dikit orangnya, makin lama waktu yang dibutuhkan. Itu biasanya, Nak. Tapi biasanya ya, kalau makin rame orang, makin lama kerjanya karena banyak obrolannya, misalnya ya. Nah, logikanya semakin sedikit orang, maka waktunya semakin banyak. Makanya, Nak, Saiful sendiri 80 jam, tapi kalau sama Badar 48 jam. Bukankah 80 nilai yang lebih besar daripada 48? Betul? Betul. Nah, sekarang, Nak, untuk memanfaatkan momen kita yang berharga ini, saya langsung mengajarkan triknya, cara cepatnya, Nak, rumus cepatnya. Walaupun mungkin nanti di sekolah kalian bisa bahas sama guru-guru, ya, sama guru-guru kalian dengan cara yang lebih indah lagi ya. Saya ajarkan rumus cepatnya ya. Rumus cepatnya, ingat kata-kata ini, Nak. Yang pertama ya, kata-katanya ba, ta. K itu kali. Kalau K kali bagi. Ta apa, Nak? Tambah. Nah, kalau melibatkan dua, waktu dua, time dua, ya, waktu melibatkan dua orang, maka ingat-ingat triknya. Triknya namanya kabata. Kali bagi Tambah bagi. ya. Waktu bersama, time ya, waktu bersama Saiful dan Badar berarti rumusnya kabata. Kabata. Waktu Saiful kali, itu kali waktu si Badar dibagi
waktu Saiful tambah waktu Badar. Maka kabata ini menjadi waktu gabungan. Untuk soal kita, nak, untuk soal kita, antara Saiful dengan Badar, kalau bekerja sama, waktu gabungannya 48. Betul? Betul. 48. Ya. Waktu Saiful berapa, nak? Kalau kerjakan Saiful berapa? 80 jam. 80. Badar berapa? Belum tahu. Ya. Belum tahu. Dibagi 80 dibagi 80 tambah kali bagi tambah, makanya namanya kabata, waktu Badar yang belum tahu. Nah, kalau sudah begini, nak, jangan buru-buru mengerjakan soal. Kalau bisa diketekkan, dikecilkan, disederhanakan, bagi dulu. Contohnya, bukankah 80 itu bisa bagi 8? Bisa? Kalau bisa berapa, nak? Kalau bisa berapa, nak? 10. Tempat 8 bisa bagi 8. Berapa? Berapa, nak? Berapa, nak? 6. 48 bagi 8 kok 6? Berapa? Iya, benar. 6. 10 bagi 2. 10 bagi 2. 5. Nah, itu yang paling kecil. Karena 5 adalah bilangan prima. Udah paling kecil 5. 6 bagi 2. 3. Nah, sekarang kali silang. Kali silang. 3 kali 80. 3 kali 80 berapa? 3 kali 80. 240. 240. 3 kali TB tambah 3 waktunya si Badar. Gitu kan? Sama dengan 5. 5 waktunya si Badar. 3 TB kecil. Jadi tekniknya, nak, yang dipindah itu anak kecil, ya, yang kecil-kecil dipindah. Karena kalau yang kecil dipindah berarti nanti hasilnya masih positif. Si 3 TB pindah ke kanan. Akibatnya 5 kurang 3 berapa? 5 berapa, nak? 2, Pak. 2 kali waktu si Badar mengerjakan seorang diri sama dengan 240 jam. Kesimpulannya, waktu yang dibutuhkan Badar kalau mengerjakannya sendirian adalah 240 bagi 2. Berapa itu, nak? 240 bagi 2. 120. Si Badar waktunya 120 jam. 120. Nah, berarti kembali ke pertanyaannya. Pertanyaannya, lama waktu yang diperlukan apabila Badar dan Khairil mengerjakan bersama-sama. Berarti sekarang Badar dan Khairil. Rumusnya apa tadi? Apa tadi? Rumusnya? Tambah. Kali bagi tambah, ya. Waktu bekerja si Badar sendirian. Halo, nak? Si Badar sendirian. Badar berapa sih? 120. Yang baru Khairil tadi. Khairil berapa, nak? Khairil? Ini maksudnya kan ini 120 juga. Khairil 72. Iya, 120 tambah si T 120 kali 72 dibagi 120 tambah atau yang 72. lah. Saya bilang tadi, apa saya bilang tadi, ya? Jangan cepat-cepat. Jangan cepat-cepat berhitung, ya. Kalau bisa dikecilkan dulu, ya. Kecilkan dulu. Gimana cara kecilkannya? Misal, perhatikan, nak. Misal, Bagi kalau kali, ya, kalau kali 1 aja.
120 Nation Asia. halo. 120 bagi 12 berapa? 10. Bagi 12 10. 10. Iya. 1 bagi 12 10. 72 bagi 12 72 72 bagi 12 6. Bukan. Iya. Ini kan ya sih. Ini bukan ya. dibagi 6. Tapi belum je. 10 tambah 6. Ini 10 kali 10 tambah 6 16. 16 itu setara dengan 8 kali 2. Sekali lagi. Saya mau anak-anak saya yang belajar bersama ini ya, cerdas, efisien. 72 bagi 8 berapa? 9. 10 bagi 2 berapa? 5. 9 kali 5. 5. Mereka bekerja bersama Badar dan Khairil 45. Ya, betul, Pak. Bapak yang bisa jawab? Saya dong. Serius. Ya. Baik, sekarang Nak, rumus Kabata ini, rumus Kabata ini tolong diingat-ingat. Kabata ya, jangan tambah T. Kalau tambah T bahasa Aceh nggak bagus ya, Kabata ya. Kabata, kali bagi tambah, tanpa tambah T di belakang. Nah, Kabata, kali bagi tambah, gitu Nak. Kapan digunakan ini? Khususnya untuk kejadian yang melibatkan 2 orang yang bekerja sama. 2 orang yang bekerja bersama-sama. 2 orang. Pakai trik namanya kabata. Kali bagi tambah. Gitu ya. Ya. Nah, anak-anak sekalian, nanti soal KSM kalian itu masih didominasi dengan soal-soal yang berkompoten ya. Pilihan berganda. Ada kalanya, nah, kalian nggak perlu cari. Ya, nggak perlu cari. Cukup jinguk jawaban saja. Karena soal pilihan berganda judulnya pilihlah jawaban yang paling tepat. Disuruh milih, tidak disuruh nyari. Nyari untuk milih. Berarti ada cara lain untuk milih selain cari. Baik, sekarang saya tunjukkan contoh. Kita cukup saja. Soal nomor 6 cukup mewakili pembelajaran teknik jingga ini. Nomor 6 ya, cukup mewakili. Sekarang dari MSen 11 Biren. Kak, siapa namanya Nak? MSen 11 Biren? Maria Syifa. Ya, tolong dibaca Anda soal nomor 11. Silakan Nak. Saat pembagian daging kurban, Ali diminta untuk mendistribusikan daging kurban ke 2 desa, yaitu desa A dan desa B. Pada desa A, Ali menyiapkan 76 kantong kresek merah untuk daging kambing dan 32 kantong kresek putih untuk daging sapi, yang berat totalnya 222 kg. Pada desa B, Ali menyiapkan 38 kantong kresek merah untuk daging kambing dan 64 kantong kresek putih untuk daging sapi yang berat totalnya 159 kg. Jika berat masing-masing kambing dan daging sapi berturut-turut adalah X kilogram dan Y kilogram, maka X alif dan Y alif berturut-turut yang menyatakan panjang hukum bacaan. Ya, baik ya. Kalau dalam hukum tajwid ya,
alif ini panjangnya sekitar 2 harakat, ya, 2 harakat ya. Jadi ada hukum-hukum tajwid yang bacaannya disebut dengan istilah mad tabi'i. Ya, mad tabi'i. Contohnya apa, Nak, mad tabi'i? Apa contohnya mad tabi'i? Halo? Apa contohnya, Nak, mad tabi'i? Baik, saya ulang. Mad tabi'i ini berapa harakat? Mad tabi'i berapa harakat? 2 harakat. Ya. Mad tabi'i 2 harakat. Mad badal? Mad badal berapa? 2 harakat. 2 juga. Ya. 2 Pak, ini kan zoom di Kalau 1 alif 2 harakat berarti mad badal mad tabi'i berapa alif? 1. 1 alif. Nah, kemudian mad wajib yang terpisah, mad wajib muttasil. Ada mad jaiz munfasil. Mad wajib muttasil berapa harakat? 5. 5. 5. Yang ketiga ya 5. Bukannya Mad wajib muttasil 5. Munfasil. setengah sampai 3. Jadi ini yang di kelasnya. Ya, mad jaiz munfasil berapa, Nak? Mad jaiz munfasil? 5. Ah, sekarang Asosiasi. saya mau cek semua kalian ya. Apa yang kalian lihat? Halo, lihat semua, lihat semua ya. Kalian bisa jawab soal tanpa mengerjakannya kalau mau memperhatikan jawabannya. A, B, K. Kalau A, B, K. B itu besar, K itu kecil. 5 besar, 2 kecil. Boleh? Boleh? Boleh. Berarti yang di bawah BB. BB. Apa BB? Berapa dan? Besar. 5 besar, 5 besar. Kalau begitu yang C-nya KB. Apa KB? Kecil, 2-nya, 5 besarnya. Yang D jawabannya KK. Kecil. Kecil. Yang B, satu lagi yang B apa? Satu besar. KB. Mana bukunya? Nah, Nanti berarti lanjut nih 6, 7, 8 ya. kalian konsentrasi. Saya nggak mau bahas ya. Saya nggak mau bahas, tapi yang mau saya bisa berpikir kreatif. Kita akan membuat persamaannya. Nah, yang pertama, kalau daging kambing dimisalkan dengan X berarti 76 kantong kresek merah. Merah itu untuk kambing atau sapi? Kambing. Berarti 76X ditambah 32Y sama dengan 222. 76X tambah 32Y sama dengan 222. Persamaan kedua, 38 merah. Berarti jadi 38X ditambah 64 apa? Saya salah tulis ya. 64Y sama dengan 159. Oke, bagus. Sekarang perhatikan. Kita nggak butuh mencari ya, tapi butuhnya melihat. Kita nggak butuh mencari, kali ini butuhnya kita melihat.
Perhatikan, perhatikan. Saya aktifkan saya mau semuanya berkomentar positif. Saya mau semuanya berkomentar, tapi semuanya berkomentar yang positif. Jadi usaha ya komentarnya yang positif semuanya, yang positif ya, yang mic-nya bisa dinyalakan. Sekarang kita lihat. 2 76 dengan 32. Sorai, bicara. 6 Jawabannya benar. dengan 32. Besar 7 saya konsentrasi ide nak ya. Kalau koefisien X-nya 76 besar, Y-nya 32, hasilnya 222. Hasilnya besar. Kalau X-nya besar, maka nilainya besar. Nah, sekarang gantian persamaan kedua. 64. Bukankah 64 lebih besar daripada 38? Ya, tentunya ya. Kalau Y-nya yang besar, malah nilainya mengecil. Kalau X-nya besar, nilai besar. Nilai besar. Kalau Y-nya besar, Y-nya besar, malah nilainya jadi kecil. Itu artinya X-nya dan Y-nya besar mana? X. Nah, besar X. Tapi besar yang di depan, kecil yang di belakang. Maka jawabannya apakah besar? Enggak, ya. Jawabannya balik. Kecil-kecil salah. Besar salah. Maka jawabannya besar kecil. Tanpa perlu dicari, jawabannya A. Besar ya, besar kecil. Kalau kecil mana ada mak sukanya kumatnya. ya, ulang. Mat Kecil pekan besar. harakat Salah 1 sukanya ini huruf 2 kecil 5 harakat 2 kali. kali. Sekarang coba tulis di kertas masing-masing. Tambah jelaskan boleh macam dia tu. Coba nak, coba. Sekarang ganti si X dengan 5/2. Ganti Y dengan 1. Coba dihitung. Tunjukkan di layarnya. Saya mau lihat kalian ya. 76 kali 5/2 tambah 32 kali 1. Apakah betul hasilnya 222? Coba tes. Kerjain semua, saya mau lihat. Ganti Y-nya dengan 1. Apakah betul hasilnya 222? Coba semua kerjakan. Semua kerjakan. 5/2 tambah 5/2 kali 76. Tambah 1 kali 32. Berapa hasilnya? Coba tes. 7 kali 5/2 tambah 32 kali 1. 76 kali 2, 32 kali 1. Apa betul hasilnya? 32. Tunjukkan di layar. Coba video tutup untuk kasus ini, coba kasih apa? Saya mau lihat yang kerjainnya. Nah, dari M11 Biren betul. Betul ya. Lanjut Ananda yang dari Biren untuk yang kedua. Apakah betul? 38X tambah 64Y 159. Kalau X-nya 5/2 dan Y-nya 1. Dicoba lagi M11 Biren, pandai. Yang lain yang 3 Puy. Hasilnya MTS 3 Puy. MTS 3 Aceh Barat. Oh 2 Aceh Barat. Model Aceh Barat. Mana nih? Model Aceh Barat.
Mana kerjaannya? Kasih nampak. Mana yang sudah? MSN MSN satu biran. Mana hasilnya? Kasih nampak. MSN betul nggak hasilnya 222? Betul, betul Pak. Nah, kalau betul kasih nampak. Mana? Siapa yang betul? Pak. Yang sudah betul kerjakan semuanya 38 tambah 70 ya. Hasilnya betul nggak? Sekian. Lu pegang jelaskan kurang Ini baru 155. Kan 300 satu ya kan? double. Darul Hikmah, mana hasilnya? Ya, Kaila, Universitas Jabal Nur, Jabal. Bagus, Kaila. Saya ada ngajar dengan moya. Dengan moya. Pak Dewi, mana hasilnya? MTS, ya. Bukit Bata. Mana hasilnya? Ya, bagus. Naura MSN 5 biran, bagus. Ya, bagus Naura. Ya. Saya dia belajar main. Hidupkan aja videonya. Hidupkan saja videonya. Betul, Pak. 222. Alhamdulillah, bagus ya. Keren. Itu Zaki, ya, bagus ya. Udah. Bagus nak, bagus. Nah itu oke nak. Kalau kalian kreatif, nggak butuh cara-cara yang kita sendiri ya. Bebas asal bagus. Pak, kenapa buat soal capek-capek kali? Soal biar depan bisa mimpi. Kepala saya terperas. Alhamdulillah, berarti kepala orang yang nggak pakai kepalanya, nggak terperas kepalanya, bagus. Alhamdulillah. Gitulah, ya. Semangat. Ke bapaknya sini. Betul, Pak. Nah, ya, mantap semuanya, bagus. Sekarang nomor 7. Nomor 7. Siapa yang aktif mic-nya baca soalnya? Satu orang. Siapa Lukman yang dan Hakim adalah teman satu pesantren. ya terus? Mencari. Ada soal itu. Siapa yang membaca? Adalah Baca. Dan Hakim adalah teman satu pesantren. Nah, ini saya ayo satu orang nak, siapa membaca satu orang nak? Lukman dan Hakim adalah teman satu pesantren. Mereka berencana pulang ke kampung halaman dengan mengendarai motor masing-masing. Rute perjalanan pulang mereka sama. Pada hari H, Lukman jatuh sakit, sehingga dia akan pulang dengan diantar oleh temannya yang lain. Sebelum berangkat, mereka melakukan sholat duha secara munfarid, dengan jumlah rakaat yang sama dalam durasi waktu yang sama. Dalam keadaan sakit, sebelum sholat duha, Lukman melakukan tayamum sebagai pengganti wudhunya. Lukman dan Hakim memulai wudhu dan tayamum pada waktu yang sama. Untuk melakukan satu rukun fi'liyah dari wudhu dan tayamum yang berupa perbuatan dibutuhkan waktu 2 menit. Tepat setelah melakukan sholat duha, keduanya langsung berangkat. Jika salah satu dari mereka yang berangkat lebih dulu berangkat pada pukul 8:15 dengan kecepatan 3,4 lebih lambat dari yang berangkat setelahnya.
Maka pukul 3/4 lebih lambat dari yang berangkat setelahnya. Maka pukul berapakah paling cepat salah satu dari mereka yang berangkat lebih akhir dapat menyusul yang berangkat lebih dulu? Ya, ya, bagus ya. Baik, anak-anak sekalian. Jadi ya, untuk rukun fi'liyah dari wudhu, ya, rukun fi'liyah dari wudhu jumlahnya lebih sedikit daripada rukun fi'liyah dari terbalik ya. Rukun fi'liyah dari tayamum jumlahnya lebih sedikit daripada rukun fi'liyah dari berwudhu. Nah, kalau untuk berwudhu, rukun fi'liyahnya ada 4. Ya, rukun fi'liyahnya ada 4. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala ya, "Idza kuntum ila shalah", kalau kalian hendak mengerjakan salat ya, "Faghsilu wujuhakum", ya, pertama wajah, dicuci wajah, "wa aydiyakum", tangan kalian, "ilal marafiq", sampai ke siku kedua, "famsahu ru'usakum", jadi suruh untuk kepala dan kemudian kaki, ya, sampai ke mata kaki. Jadi untuk wudhu ada 4 rukunnya: muka, tangan, kepala, dan kaki. Jangan ngomong kasar. Tayamum, fi'liyahnya ada orang tayamum bersihin kaki, nak? Ada enggak? Ini pakai kaki, ada? Enggak, ya. Hanya 2 ya. Musab wajah dan tangan, cuma tangan. Kalau satu-satu rukun, kalau satu-satu rukun dikerjakan berarti 4 2 berapa? 2 dua rukun berbeda, maka perbedaannya 2 kali 2 menit. 2 kali 2 menit. Maka perbedaannya, nak, ya, karena beda banyak 2 rukun, 2 kali 2 menit artinya 4 menit. Orang pertama menyelesaikan 4 menit lebih awal. Ya, 4 menit lebih awal. Nah, sekarang saya ajarkan triknya nih ya. Perbandingan 3/4, 3/4 ya. Berarti yang bisa kita hitung adalah selisihnya. Yaitu 4 yang dikurangi berapa, nak? 4 kurang 3? 1. Kalau 1 itu setara dengan 4 menit, karena selisih kan? Maka yang nilai 4 itu nilainya 4 kali 4. Berapa, nak? 16. 3 kali 4. Berapa, nak? 12. 12. Berarti orang pertama jarak menit, menempuh jarak lagi, menempuh waktu. Sekarang pertanyaannya, nak, pertama berangkatnya jam 8 lewat berapa? 8 lewat berapa ini, nak? 8 lewat 15. 8 lewat 15 berarti 15 menit tambah 16 menit berapa, nak? 15 tambah 16 berapa, nak? 27. 15 tambah 16 kok 27? 15 tambah 31. 31. Berapa? 31. 31. 32, Nah, nanti yang di belakang akan menyusul, akan jam 8 lewat 31 selesai. 31. Nah, udah siap?
sudah selesai. Gitu. Nah. Udah apa? Udah start terus. Bisa? 3-1 tuh, Pak. Nah, itu trik cepatnya. Trik cepatnya. Tulisnya 15 menit berarti orang pertama berangkat jam 8:15, maka 4 menit kemudian itu yaitu jam 08:19 orang kedua bergerak. Ya. Orang pertama, ini orang kedua bergerak. Orang pertama untuk 16 menit, makanya 15 sama 16 jadi 31 ya. Orang kedua 31 ya. Orang kedua 12 menit ya. 12 menit. 16 sama 12, 16 sama 12 berapa? 31 juga. Kita sama lewat 31 selesai. Gitu trik cepatnya. Cara panjangnya gimana? Cara panjang belajar sama masing-masing nanti. Cara panjangnya nak belajar sama guru masing-masing. Luar biasa ya. Nah, jadi kita bermitra nih sama-sama. Saya coba kenalkan trik sedikit. Nanti cara panjang bersama. 2 kali 2 Ya. berarti dalam Ya, boleh catat dulu. Boleh catat dulu ya. 3/4 itu kan 4 dikurangi 3 sampai 1. Yang 3 1. Kalau satunya 4 menit, berarti yang 3 12 menit, yang 4 16 menit. Yang 16 menit itu yang pertama. Yang berangkatnya jam 8:15 tambah 16 tambah 31. Baru Yang kedua, berangkatnya jam 8:15 tambah 4, 8:19 tambah 12, 31 juga. Ya, 31 juga. Ini saya mau tanya satu hal nih. Kalian tahu nak KSM kabupaten tanggal berapa? enggak Sudah ada edarannya tanggal 1 bulan. KSM kabupaten 1 bulan. Oh, video mana balik anaknya deh. Bulan 8 tanggal 1 Juli bulan Juli Bulan berapa? Sekarang bulan berapa? Bulan 5. Berarti waktunya 1,5 bulan lagi. Nah, mudah-mudahan nanti Lagi awalnya daftar katanya sih kalau. mudah-mudahan nanti nak ada di antara kalian yang bisa masuk ke babak ya nasional di mana di Maluku Utara. Nanti kalian pergi ke sana naik pesawat jauh itu ya, jauh Tanggal ke 1 bulan berapa, Pak? 1 bulan Juli itu KSM kabupaten. Nanti tingkat nasionalnya nak 1 bulan sebelum pelantikan presiden baru. Kalau presiden baru dilantik Oktober, maka sebulan sebelumnya. 1 bulan sebelum Oktober. Ya, diperkirakan sekitar bulan September nasionalnya di Maluku. September ya. Di Maluku Utara. Mudah-mudahan salah satu di antara kalian berangkat ke sana mudah-mudahan ya. Ke Maluku Utara ya. Insyaallah. Baik, alhamdulillah pada hari ini saya sangat bahagia bisa belajar bersama kalian. Ya mudah-mudahan ini menjadi catatan amal soleh untuk kita semua, bekal kalian, bekal saya, bekal untuk kita menjadi lebih baik di masa yang akan datang ya. Baik, kita cukupkan pertemuan hari ini. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.